Shalom umat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Kita bersyukur atas kasih kemurahan dan kebaikannya. Kita bersyukur Allah Roh Kudus senantiasa memimpin kita, memegang kita di dalam segala pergumulan kita. Kita percaya Tuhan sudah menolong kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sungguh tanpa Roh Kudus kita tak mampu berjalan sendiri. Biarlah pagi ini Allah Roh Kudus itu akan hadir memenuhi kita, bekerja di dalam kita. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah kami. Terima kasih buat anugerah keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Roh Kudus akan mengurapi setiap kami. Roh Kudus akan bekerja di antara kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Kami percaya pada saat kami datang tidak akan sama pada saat kami pulang. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Engkaulah ada pribadi yang manis dan lembut. Biarlah kami mengundang Engkau secara pribadi, hadir memenuhi hidup kami dan hadir memenuhi bait-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
kiranya Roh Kudus memenuhi kita. Sungguh kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Mari undang pribadi yang manis dan lembut itu dalam hidup kita. Dia akan bekerja di dalam diri kita. Dia berikan kuasa kepada kita. Dia berikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kita. Bahkan membawa kita di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Haleluya. Tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.
kita dengan tangan kanannya memberikan kemenangan. Allah Roh Kudus hadir di sini. Hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan. Di dalam hadiratnya ada sukacita. Di dalam hadiratnya ada kemerdekaan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari terima sukacita sorga yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Saudara silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih ada firman sampai saat ini untuk kita dengar. Untuk kita boleh diperbaiki tingkah laku kita. Untuk kita boleh dinasehati oleh firman. Kita mau taat perintah Tuhan. Sekalipun kadang sulit bagi kita. Sekalipun tidak mudah, pada saat kita taat firman-Nya, maka ada berkat bagi kita. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku.
apapun firman yang akan kami dengar, kami akan melakukannya. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, pagi hari ini kami menyediakan telinga kami menjadi seorang murid yang mempertajam pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar perkataan kami bisa menyegarkan, menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau terjebak kepada simbol-simbol, tetapi kami mau menjaga kekudusan kami. Itulah sebabnya tolonglah kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan membangun doa sebagai gaya hidup kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah sampai pada bagian yang ke-8 dari seri lahirnya generasi Yeremia. Kita masih di pasal yang ke-7 dan kita akan membaca pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 mulai. Hitungan ketiga kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan jangan desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat pegangan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikulah sebenarnya yang mereka sakiti. Demikian firman Tuhan, bukan hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohon di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Generasi Yeremia adalah generasi yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Lahirnya generasi Yeremia di GSJ Salom akan ditandai dengan semakin banyaknya jemaat Tuhan yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Pada bagian yang ke-9 saya akan menolong saudara bagaimana caranya membangun doa menjadi gaya kehidupan. Tapi hari ini saya hanya akan menunjukkan kepada saudara bahwa Yeremia adalah seorang yang sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Nah saudara-saudara, Yeremia itu dipanggil menurut pasal yang pertama ayat yang ke-10. Izinkan saya membacakan ulang buat saudara-saudara. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tugas yang berat ini hanya bisa diemban
jikalau Yeremia memiliki kekuatan yang terus-menerus didapat dari Tuhan. Dan kekuatan itu didapat tatkala dia terhubung dengan Allah. Dia terus terkoneksi dengan sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah visi, terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama, dan menjadi besar. Itulah sebabnya tema besar kita tahun ini akan menolong kita semua untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi besar. Kita harus terhubung dengan Allah. Doa adalah salah satu cara bagaimana kita terus terkoneksi dan atau terhubung dengan Tuhan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara slide demi slide untuk memberitahukan bahwa Yeremia sudah menjadikan doa sebagai gaya hidup. Yeremia tetap berdoa meskipun Allah sudah melarangnya untuk berdoa. Saudara perhatikan kembali bahwa Tuhan sampai memberikan penekanan 3 kali kepada Yeremia terkait dengan doa. Dikatakan jangan berdoa, jangan berseru, jangan desak aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa kenapa Allah sampai menyatakan 3 kali terkait dengan doa dengan kata yang berbeda-beda tetapi maknanya sama. Ya, saudara, karena bagi Yeremia tidak cukup hanya diperingatkan sekali, kamu jangan berdoa. Perlu 3 kali, kamu jangan berdoa, kamu jangan berseru, kamu jangan mendesak aku karena aku tidak akan mendengarkan doamu. Ini memberitahukan kepada kita karena memang ia sudah punya kebiasaan untuk mendoakan umat yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia dipanggil menjadi nabi bukan hanya untuk Israel tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Otoritas yang diberikan Allah kepada Yeremia adalah untuk menanam dan mencabut, untuk membangun dan merobohkan. Nah, Yeremia menyadari tugasnya yang berat itu, itulah sebabnya ia menjadikan doa sebagai gaya hidup. Nah, Yeremia sebetulnya ia terus-menerus berkhotbah memperingatkan bangsa Israel supaya bertobat. Nah, akibat pelayanannya yang menyasar ke jantung pelayanan umat Israel termasuk para imam besar, para tua-tua dan para pejabat-pejabat tinggi, maka resikonya adalah Yeremia berkali-kali akan dibunuh. Yeremia kali-kali mengalami masalah dengan pelayanannya itu. Yeremia dipenjarakan. Bahkan terakhir kita melihat Yeremia harus menjadi martir karena pelayanannya itu. Tetapi Yeremia tetap saja berdoa untuk bangsa ini. Pertanyaannya, kenapa? Karena Daniel sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Saudara, yang kedua, panggilan Yeremia itu membangun dan menanam. Ini tugas utamanya, membangun dan menanam. Ia diberikan otoritas untuk mencabut. Ia diberikan otoritas untuk membongkar. Tapi dia mengedepankan bagiannya untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara, kenapa seperti itu? Begini Bapak Ibu, kalau kita diberikan otoritas untuk mencabuti, kadang-kadang subjektivitas kita itu yang ke depan. Enggak senang sendiri, dicabut. Enggak suka sedikit, dicabut. Gitu. Karena punya wewenang, punya kuasa untuk itu. Ini karena kita manusia. Itulah sebabnya Yeremia tidak melakukan itu. Nah, di dalam perjanjian baru, waktu Tuhan menanam gandum, muncul juga
ilalang. Waktu ilalang tumbuh, hamba Tuhan berkata, Tuhan, apakah boleh saya mencabut ilalang itu? Tuhan Yesus bilang apa? Jangan. Sebab kalau ilalangnya dicabut, seringkali gandumnya ikut tercabut. Biarkan Allah sendiri yang mencabutnya. Biasa Bapak Ibu, kalau seseorang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan jabatan, punya otoritas, sering menjadi tidak adil, sering menjadi arogan, dan seringkali menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu Yeremia tidak mau. Ia tetap berdoa untuk membangun. Ia tetap berdoa untuk menanam. Dia tetap berdoa untuk mengkokohkannya. Sudah 3 kali dilarang untuk berdoa. Yeremia tetap berdoa. Kenapa? Karena doa sudah menjadi gaya hidupnya. Mari kita bandingkan dengan diri kita. Saudara bukan dilarang untuk berdoa. Saudara diminta untuk berdoa. Setiap minggu dikumandangkan, mari kita doa Daniel, mari kita doa puasa. Apakah semua meresponnya? Belum. Kenapa? Karena doa belum menjadi gaya hidupnya. Itulah. Nah ini silo ini namanya. Gayanya ya kayak gitu itu. Dirubah angel, wis dadi gayanya. Tapi dia nyaman dengan gayanya gitu. Kenapa? Ya itulah gayanya. Kalau artis itu gayanya bisa gonta-ganti sesuai dengan perannya. Makanya dia biasanya melakukan observasi. Gimana sih gaya tokoh yang akan saya perankan? Dia berusaha keras untuk mengikuti gerak-geriknya, untuk mencari referensi bagaimana gayanya, bagaimana wataknya, supaya mendekati karakter yang sebenarnya. Dan itu capeknya bukan main. Meskipun sudah melakukan kerja keras, tapi belum sesempurna tokoh aslinya. Sebab memang dia hanya memerankan peran yang sebenarnya dari orang lain. Kalau doa sudah menjadi gaya hidup saudara, saudara akan tetap berdoa. Amin. Kita belum sampai di level itu. Kita disuruh berdoa, tapi kita tidak berdoa. Kenapa? Karena doa belum menjadi gaya hidup kita. Yeremia diminta untuk tidak berdoa, jangan berseru, jangan desak aku. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap berseru, dia tetap mendesak Allah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi gaya hidupnya. Sejak ia dipanggil Tuhan, dia sudah berkomitmen untuk menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Dia lebih mementingkan menanam, dia lebih mementingkan membangun daripada mencabut. Saya sendiri takut kalau bertindak arogan. Itulah sebabnya kalau kami sudah tidak bisa lagi, saya bilang, Tuhan ini bagianmu untuk mencabut. Saya tidak mau. Tapi ini sangat mengganggu saya. Tuhan yang mencabut. Saya tidak mau. Saya akan berusaha sampai kami tidak mampu lagi untuk terus membangun, untuk terus menanam. Dan saya tidak mau mencabutnya. Ini prinsip yang diajarkan Yeremia kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia tetap berdoa meskipun Allah sudah melarangnya berdoa. Kenapa? Karena doa sudah menjadi gaya hidupnya. Yeremia tetap berdoa meskipun Allah sudah menyampaikan alasannya. Mari kita periksa lagi alasannya. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Saudara-saudara, Allah memberitahukan, apa kamu tidak melihat Yeremia? Apa yang dilakukan oleh Yehuda? Apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem? Kau perhatikan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan di kota Yerusalem. Semua orang menyakiti hatiku. Mereka kompak menyakiti hatiku. Anaknya, istrinya, suaminya kompak menyakiti hatiku. Di sisi lain ini luar biasa. Dalam melayani Ratu Surga, anak-anak, istri, dan suami kompak melayani. Kalau dibandingkan dengan kita mungkin masih belum kompak ya. Bapaknya rajin, ibunya males. Ibunya rajin, bapaknya malas. Ada anaknya yang rajin, orang tuanya belas. Ada yang orang tuanya setia, anaknya bandel. Kita masih belum kompak. Ada sebuah lagu, bersama keluargaku melayani Tuhan. Tuhan sakit hatinya untuk raja di atas segala raja. Kenapa keluarga-keluarga ini tidak kompak melayani aku? Hati Tuhan sakit, kenapa keluarga-keluarga dari penduduk Yerusalem tidak kompak melayani aku? Hampir di setiap jalan selalu ada tempat pemujaan untuk Ratu Sorga. Di setiap kota didirikan tempat pemujaan yang hebat untuk Ratu Sorga, untuk dewa, untuk dewi kesuburan. Tuhan hatinya disakiti karena anak-anaknya menyembah ilah lain, menyembah berhala. Barangkali di rumah kita tidak ada mezbah untuk menyembah berhala. Tetapi sekarang yang lebih berbahaya adalah berhala modern. Kapan kita memberhalakan sesuatu? Tatkala sesuatu itu sudah kita tempatkan di atas Tuhan. Itu menjadi berhala. Apapun bisa menjadi berhala. Coba periksa. Waktu-waktu yang kau gunakan untuk yang lain. Dan waktu yang saudara gunakan untuk Tuhan. Seimbangkah? Bagaimana saudara memberikan waktu sedemikian rupa untuk hal-hal yang lain. Tapi saudara memberikan waktu sisanya untuk Tuhan. Bagaimana engkau memaksa dirimu untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian saudara ala kadarnya untuk Tuhan. Bukan kita tidak boleh bekerja keras dan itu memang harus. Bukan tidak boleh kita mencari hiburan, kita perlu itu. Tetapi kalau kita sudah menempatkan apapun di atas Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala buat saudara dan saya. Dan perhatikan, itu menyakiti hatimu. Bagaimana kalau waktumu yang engkau berikan untuk temanmu melebihi waktumu yang engkau berikan untuk kekasihmu? Kekasihmu marah enggak? Sakit hati enggak? Bagaimana kalau pacar resmimu, kamu kasih waktu sedikit tapi pacar tidak resmimu. Gitu ya. Kamu kasih waktu banyak. Pacar-pacar marah enggak? Halo? Oh enggak ada yang punya pacar, kasihan semuanya. Sebetulnya marah gitu loh ya, cuma malu-malu ya. Jangan tegang saudara-saudara, jangan tegang. Kalau tegang enggak masuk nanti.
Betul ya? Tuhan sakit hati tapi kita nggak merasa Tuhan kan ngerti. Ini kekurangan saya, ini kelemahan saya. Kenapa sih Tuhan diminta mengerti tentang kita, tapi kita tidak mau mengerti tentang Tuhan. Tuhan itu punya sisi lain, kelembutan. Dia punya hati karena dia pribadi. Kalau saudara berbuat seperti itu tidak adil seperti itu, hatinya sakit. Kalau Tuhan boleh bercanda sedikit mungkin akan mengatakan kepada kita, sakitnya itu di sini. Mungkin sekali waktu saudara bisa menyanyikan lagu Rosa, ku menangis. Iya, karena saudara mengkhianati Tuhan. Perhatikan betul-betul. Saya berdoa agar saudara berhenti menyakiti hati Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah. Bahkan saya yang mendoakan saudara kadang-kadang ikut sakit karena merasa tidak ada perubahan. Tapi saya akan terus melakukan bagian saya. Saya akan terus berdoa. Seperti Samuel katakan, berdosalah jika aku berhenti mendoakan kalian. Ini kalau hamba Tuhan sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Ini kalau pengerja, pengurus departemen, koordinator bidang sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Maka semarah apapun dia akan tetap berdoa untuk dia. Saya kadang berselisih paham dengan istri saya. Tapi saya tidak pernah tidak mendoakan dia. Meskipun dalam keadaan sedih, marah sekalipun. Saya tetap mendoakan dia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Yeremia terus berdoa? Allah sudah menyampaikan alasannya. Ini loh Yeremia yang membuat hatiku sakit. Kenapa saya melarang kamu tuh berdoa? Tapi kenapa kamu terus berdoa? Terus mendesak aku? Yeremia menjawab, karena doa sudah menjadi gaya hidup saya. Berhentilah menyakiti Tuhan. Yang terakhir saudara, Yeremia tetap berdoa. Meskipun sudah ada keputusan akhir dari Tuhan. Mari kita baca ulang ayat yang ke-20. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Sudah ada keputusan akhir. Saudara, akibat daripada dosa umat Israel, yang menderita adalah alam di sekitarnya. Yang menderita adalah hewan. Yang menderita adalah tanaman. Sama seperti nanti pada waktu manusia dipulihkan, maka alam itu juga dipulihkan. Sehingga Alkitab mengatakan singa akan kembali bercengkrama dengan domba. Sekarang sesama singa, sesama domba masih saling cakar-cakaran. Nah saudara-saudara, akibat daripada dosa umat ini akhirnya menghukum yang lainnya. Dan Yeremia tidak mau itu terjadi. Apakah artinya ini Yeremia menentang keputusan Tuhan? Apakah artinya Yeremia ini tidak menentang Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Di sini
Yeremia tidak mencoba untuk mengubah keputusan Tuhan untuk menghukum. Yeremia tidak mencoba untuk merubah. Karena Yeremia tidak mungkin bisa merubah Tuhan. Tapi Yeremia berdoa terus supaya umat ini bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan Israel dari serbuan orang Kasdim, yang bisa menyelamatkan Israel dari pembuangan ke Babilonia, yang bisa menyelamatkan Israel dari kehancuran adalah kalau dia bertobat. Jadi Yeremia tetap berdoa supaya umat ini dibuka hatinya, supaya dia bertobat. Setiap kejahatan dan setiap orang yang berbuat jahat apapun dan siapapun, dia akan sampai pada titik terakhir di mana tidak bisa diampuni lagi dan tidak bisa dirubah lagi. Keputusannya sudah final. Ingat ini saudara-saudara, apapun dosanya, siapapun yang berbuat dosa, orang akan sampai pada satu titik di mana hukuman harus diterimanya. Yeremia tidak mencoba untuk mempengaruhi keputusan Allah. Tapi sekali lagi Yeremia berdoa karena masih ada satu jalan lagi. Makanya ayat sebelumnya, perbaikilah tingkah lakumu pada pembahasan pasal yang sama minggu yang lalu. Saudara, kita harus tetap berdoa supaya pintu pertobatan selalu terbuka buat kota kita, buat para pemimpin kita, dan buat kita sendiri. Apakah doa dan Yeremia sia-sia? Tidak. Hukuman pada akhirnya dijalankan. Tapi ada sisa-sisa Israel. Ada sisa-sisa Yehuda. Orang yang dibawa ke pembuangan. Termasuk orang yang masih memiliki kesempatan. Untuk kemudian kembali lagi membangun Yerusalem. Bapak Ibu, orang yang sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya, dia tidak pernah putus asa dalam berdoa. Doa pasti diperhitungkan oleh Allah. Tuhan memerlukan generasi Yeremia bagi gereja ini. Tahun yang lalu doa puasa mencapai angka 30. Kami berdoa supaya tahun ini tembus angka 50. Saya berdoa supaya orang yang mengikuti kegerakan doa Daniel semakin hari semakin bertambah. Dan peluang itu ada karena saudara pagi hari ini mendengarkan sabda Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus menolong saudara agar saudara lahir sebagai generasi Yeremia, menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Nah, ini adalah yang terakhir. Doa melindungi diri sendiri. Doa bisa melindungi orang lain. Doa bisa melindungi kota kita. Doa bisa melindungi bangsa kita. Carut marut tentang apapun juga yang terjadi atas bangsa kita, itu bisa dikendalikan kalau umatnya berdoa. Mari kami menyebut saudara untuk menjadikan diri saudara rumah doa. Kita nyanyi sedikit lagi, jadikan aku rumah doaku. Bisa ya Ibu Maria? Mari petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri.
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku basa doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Tuhan. Mari saudara-saudara tanggapi kebenaran firman Allah. Jadikanlah doa sebagai gaya kehidupan saudara dan saya. Karena doamu melindungi diri sendiri, keluarga, usaha, pekerjaan, karier. Doa kita melindungi kota kita, bangsa kita. Amin. Ini doa kami Tuhan, ini komitmen kami. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Jadikan kami pendoa-pendoa syafaat. Biarlah kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan pakai selalu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup. Untuk melindungi seluruh jemaat Shalom, melindungi kota kami, bangsa kami, melindungi orang-orang yang memerlukan perlindungan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Lahir generasi Yeremia, yaitu jemaat yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Kami merespon kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merespon apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kami pagi hari ini. Dan kami akan menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita agar kita terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan doa kita, dan doa itu menjadi gaya hidup dalam perjalanan hidup kita. Mungkin barangkali ada berhala-berhala yang merintangi kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari dengan kebenaran firman Tuhan ini kita lepaskan semuanya itu. Mari kita terus datang berdoa, suka berdoa kepada Tuhan. Karena ada doa itu mengandung kuasa yang luar biasa, yang mendatangkan mujizat berkat bagi kehidupan pribadi kita,
rumah tangga kita maupun pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persepuluhan, berdoa untuk persembahan untuk gereja. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menolong kami, memberkati kami dengan luar biasa, berkat-berkat rohani yang membawa kami suatu kedamaian dalam hati kami, mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami hari ini akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Baik itu yang mengembalikan persepuluhan dan persembahan untuk gereja. Kami bersyukur ini semua adalah berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sebagai tanda ucapan syukur kami hari ini akan mempersembahkan kepada Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, agar supaya persembahan yang kami berikan kepada Engkau berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagimu. Tuhan Yesus baik, ya baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, ya tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, ya mengampuniku. Tuhan Yesus baik, ya menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Puji Tuhan. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita, yang selalu menolong dan melindungi, memberkati kita semua. Terima kasih atas persembahan yang hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan satu pengumuman bagi kita semua. Sebentar lagi ada ibadah kedua yang akan dimulai jam 9 pagi. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini menyerukan kepada kita untuk meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama di rumah Tuhan pada hari Sabtu jam 10 pagi. Puji Tuhan. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang dimulai jam 6:30 malam. Untuk minggu depan tanggal 9 Mei ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua.
Makasih Pak Yanto, mohon pengumuman, tambahan pengumuman. Pertama, kita diminta untuk tetap waspada dan hati-hati di masa sebelum, sementara dan sesudah Hari Raya Idul Fitri karena mobilitas manusia makin bertambah. Tetap gunakan protokol kesehatan, jaga imun dan iman Bapak Ibu. Saya ingin menyambut dengan senang hati saudara kita yang baru pertama kali datang beribadah di sini. Yang pertama, Christian MS, bisa berdiri. Oke, berikan aplaus. Ada temannya satu lagi, saya mohon maaf kurang bisa membaca tulisannya. Siapa? Satunya lagi, Talit atau siapa, ada yang baru datang hari ini? Oh, sama ya? Oh sama, ya, istrinya ya? Atau? Selamat datang ya, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Kami berharap saudara senang dan diberkati hari ini dengan ibadah, dan jika berkenan minggu bisa hadir bersama dengan kami kembali. Mari Bapak Ibu, minggu kedua Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus bagi pembangunan. Bapak Ibu nanti akan maju ke depan memberikan persembahan, baik ditulis NN maupun inisial maupun nama maupun tidak, silakan. Minggu kedua setiap orang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan khusus untuk pembangunan. Mari kita bangkit berdiri untuk minggu kedua ya, minggu depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sembari mengangkat tangan saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah datang ibadah kami, kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah ibadah kami, terimalah persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, baik persepuluhan, kolekte dan persembahan khusus untuk pembangunan dan kepanitiaan. Tuhan menolong dan memberkati kembali. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Berkati kehidupan kami sepekan mendatang ya Allah.
Jaga, lindungi dan berkati kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dari paparan virus corona. Berkati pemerintah dengan segala upayanya untuk vaksinasi nasional. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami akhirnya akan berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, arahkan hati kepada Allah, terimalah berkat rasuli. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pimpinan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.